Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada para penonton Mas Mansur channel yang saya banggakan. Hari ini, malam ini kita akan memberikan informasi yang cukup menarik terkait dengan perkembangan syarikat Islam yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, syarikat Islam ini yang perlu diketahui adalah suatu organisasi rakyat yang bersifat pergerakan nasional. Jadi sifatnya sangat politik dan membangkitkan semangat seluruh rakyat di Hindia Belanda atau Indonesia saat itu, sekitar tahun 1910-an. Nah, saudara-saudara, yang perlu diketahui bahwa syarikat Islam ini kemudian membentuk dan mendirikan cabang-cabang lokal. Misalnya ada syarikat Islam di Malang, Pasuruan, terutama nantinya di daerah-daerah Tapal Kuda ini juga. Di samping syarikat-syarikat Islam yang utama seperti yang ada di Surakarta maupun di Surabaya. Nah, yang perlu diketahui bahwa syarikat Islam Lumajang ini berdiri pada tahun 1914. Dan salah satu corong daripada syarikat Islam adalah yang bersifat koresponden, artinya yang bersifat jurnalisme. Jadi saat itu Pak Cokro Aminoto sebagai ketua syarikat Islam dalam mengordinir, dalam mengkonsolidasikan masyarakat, dalam mengkonsolidasikan anggota syarikat Islam itu biasanya lebih menggunakan juga yang pertama tentu saja konsolidasi secara langsung, misalnya dengan pidato-pidato beliau yang luar biasa. Karena Haji Umar Said Cokro Aminoto itu dikenal sebagai seorang orator yang luar biasa. Samping itu, Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Pak Cokro itu mengorganisir rakyat, memberi semangat rakyat lewat tulisan-tulisan yang mana beliau adalah juga membuat sebuah organ surat kabar bernama Utusan Hindia. Nah, ini yang cerita yang luar biasa. Utusan Hindia itu adalah surat kabar dengan tiras yang sangat besar saat itu. Tirasnya ya mungkin bisa puluhan ribu saat itu. Nah, Pak Cokro langsung menggawangi sebagai pemimpin redaksi daripada Utusan Hindia. Nah, dalam mengorganisir atau menguatkan elemen-elemen organisasi, terutama yang juga di daerah-daerah, salah satunya yang ada di Kabupaten Lumajang, Utusan Hindia ini menempatkan salah seorang korespondennya yang ada di Kabupaten Lumajang. Nah, yang terjadi ketika koresponden itu ada di Lumajang, banyak yang namanya intimidasi, banyak yang namanya teror. Bahkan teror itu tidak hanya bersifat verbal atau ucapan, tapi sudah menjurus ke bersifat fisik. Jadi si koresponden Utusan Hindia daripada korannya syarikat Islam ini kemudian pernah juga ditodong pistol, pernah juga dia mau diserempet oleh kendaraannya si orang yang mengintimidasi. Hal ini tentu saja dikarenakan di Lumajang sendiri banyak terdapat undernaming atau perkebunan-perkebunan milik para pemodal-pemodal Belanda. Dan tentu saja para amtenar atau pegawai dari pemerintah Hindia Belanda saat itu. Oleh karena itu yang terjadi, koresponden di syarikat Islam yang ada di Lumajang yang tergabung dalam koresponden Utusan Hindia, korannya syarikat Islam ini kemudian takut. Jadi tidak itu saja. Banyak juga koran-koran yang lain, misalnya ada Sinar Jawa, ada Pewarta Surabaya, dan sebagainya yang ada di Lumajang itu tidak menampakkan identitasnya. Mereka menulis biasanya lewat identitas penyamaran. Nah, ini kemudian tertuang dalam satu berita surat kabar pada bulan Maret 1916, di mana salah seorang koresponden syarikat Islam
kemudian menulis pembelaannya, menulis keberpihakannya kepada orang-orang yang diintimidasi. Artinya utusan Hindia saat itu telah mengenal, utusan Hindia saat itu sebagai korannya Sarekat Islam telah melakukan advokasi terhadap para jurnalis yang saat itu diintimidasi oleh orang-orang pemerintah Hindia Belanda, oleh orang-orang perkebunan-perkebunan maupun perusahaan-perusahaan Hindia Belanda. Sehingga kita mengenal bahwa Lumajang pada saat itu banyak yang namanya intimidasi kepada para jurnalis. Nah, itu yang terjadi pada hampir 104 tahun yang lampau. Mudah-mudahan hal ini tidak terulang lagi pada tahun-tahun sekarang maupun yang akan datang. Terima kasih kepada para penonton Mas Mansur Channel yang saya banggakan. Itu yang bisa saya informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.